di sana? Belum di-unmute, Miss, mikrofon. Bisa kedengaran nggak? Cek, halo. Bisa kedengaran suara saya? Sedikit, Miss, kedengarannya. Cek. Udah mulai mendingan? Sudah, Miss. Oke, siap. Ya, sambil kita tunggu teman-teman yang belum datang, langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita mulai pembelajaran lagi setelah kemarin selesai UTS. Terima kasih Asri untuk dibuka kameranya. Di sini ada Zahra. Zahra bisa dibuka juga kameranya? Zahra, kedengaran suara saya? Ya, Miss, lagi di jalan, Miss. Oke. Teman-teman yang lain di mana ya? Tadi Si Puji, Tari izin masuknya. izin. Ya, si Puji, Miss. Tari yang mana ya? Si Puji Tari. Oh, sama ya. Puji tadi izin katanya juga. Saya mau ngebahas UTS kemarin yang udah dikerjakan sama teman-teman juga. Sejauh ini so far saya lihat sudah lumayan cukup bagus, berarti bisa dipahami dari arahan yang saya berikan. Tapi ada beberapa juga dari teman-teman yang nggak sesuai dengan arahan saya. Kan di situ saya katakan untuk ditulis tangan, kemudian kirim foto ke saya. Tapi ada salah satu mahasiswa yang hanya kirim dari file PowerPoint-nya aja. Jadi dikirim PowerPoint-nya dan juga nggak sesuai sama arahan yang saya kasih juga. Jadi saya kemudian kalau dari penyusunan struktur bahasa yang digunakan sudah sesuai juga, gramatikal yang digunakan juga sudah sesuai. Kemudian ada juga yang dilengkapi dengan vocabulary juga sebagai tambahan. Tapi overall kalian sudah bagus mengerjakan UTS yang saya berikan. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita bahas materi baru setelah UTS kemarin. Saya mau share screen dulu ya. Di screen teman-teman udah kelihatan? Sudah, Miss. Oke, siap. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini saya mau ngebahas tentang WH question. Kalau di bahasa Indonesia itu biasanya kita menyebutnya yang berupa bentuk kalimat tanya 5W1H, kan?
Tapi kalau di bahasa Inggris ini namanya WH question. Ini dalam bentuk interrogative sentence atau kalimat tanya. Yang pertama di sini kita ngebahas tentang what. What itu untuk menanyakan hal atau menanyakan sebuah benda. Di sini contohnya, sebelum itu di sini ada 2 jenis kalimat tanya yang bentuknya berbeda. Untuk yang pertama di sini ada contohnya, do you need a t-shirt? Jawabnya, yes I do. Nah, ini disebut namanya yes or no question, di mana pertanyaan tersebut hanya terdapat jawaban iya atau tidak. Nah, di sini ada tertulis yes or no, no additional, hanya sebatas iya atau tidak informasi tambahan lainnya. Karena namanya yes or no question. Nah, di sebelahnya lagi di sini ada namanya yang tadi kita sebutin WH question. Nah, yang pertama ini tentang what. Apa? What do you need? Apa yang kamu butuhkan? Jawabnya, I need a t-shirt. Nah, untuk what ini, give details or more information. Nah, di sini memberikan informasi lebih atau informasi tambahan lainnya. Jadi, beda sama yang yes or no question, hanya sebatas iya atau tidak. Tapi kalau untuk yang WH question, dia memberikan informasi lebih. Nah, di sini coba bisa minta tolong Asri, masih di sana? Masih, Miss. Apa, Miss? Maaf, Pak. Oke, Iya. coba minta tolong dibacakan untuk yang slide pertama ini. Yang YOU ya, Miss ya? What? Oh, we use Yang what to ask about things. Ada nggak? nggak ada, Miss. Ini masih yang YOU gede. Oh, masih yang gede. Coba sebentar ya. Kayaknya masih Masih yang loading kali nomor ya. 6. Slide 6 ini, Miss. Hmm. Oke, sebentar ya. Saya coba lagi. Sini kelihatan nggak? Screen yang ada gambar baju kuning. Kelihatan, Miss. Oke. Oh, berarti tadi saya ngejelasin gambarnya nggak sesuai ya? Iya. Coba sebentar. Oke, kelihatan ya. Berarti saya jelasin ulang lagi. Di sini ada 2 jenis kalimat tanya dengan versi yang berbeda. Contohnya di sini, yang pertama ada, do you need a t-shirt? Apakah kamu membutuhkan sebuah baju? Jawabnya yes, I do. Nah, ini namanya yes or no question. Pertanyaan yang jawabannya hanya iya atau tidak. Yes or no, no additional information, tidak ada informasi tambahan. Kemudian untuk versi yang kedua, di sini ada what do you need? I need a t-shirt. Nah, di sini give details or more information. Untuk pertanyaan yang kedua ini termasuk ke WH question, yang jawabannya itu lebih details atau memberikan informasi lainnya, informasi tambahan. Kemudian di sini, nah di sini yang mau saya minta tolong ke Asri untuk dibacain slide-nya. Yang do you need ya, Miss? Ya, betul.
Ya. What do you need? I need a sweet. Bacanya sweet ya, Miss ya. Terus what does What his does sister like? Does what does his sister like? She likes the red dress. the red dress? The red dress. Oke, thank you. Ya. Di sini we use what to ask about things. Di sini kita menggunakan kata tanya apa untuk menanyakan tentang hal-hal atau benda. Contohnya pertama, what do you need? Apa yang kamu butuhkan? I need a sweet. Saya membutuhkan sebuah baju. What does his sister like? Seperti apa saudara perempuannya itu? Nah, gini, what does his sister like? Seperti apa yang disukai oleh saudara perempuannya itu? She likes the red dress. Dia menyukai dress yang berwarna merah. Nah, di sini seperti yang tadi udah dijelaskan, what itu give more information detail, memberikan informasi lebih. WH question. Dia jawabnya, apa yang kamu butuhkan, maka dia menyebutkan halnya atau bendanya. I need a sweet. Kemudian ada juga yang what menanyakan warna. What color? Warna apa? Di sini saya coba minta tolong ada Siti Sarah. Masih di sana? Ya, Miss. Okay. Can you help me to read this slide? What color? What colors do you color does hair like? Yellow. Oke, thank you. Nah, di sini untuk menanyakan warna. What diikuti oleh kata benda. Color ini termasuk ke dalam kategori kata benda atau noun. What color do you want? Warna apa yang kamu inginkan? Blue atau biru. Kemudian yang kedua, what color does Claire like? Warna apa yang Claire suka? Yaitu warnanya yellow. Pasti kalau dalam bentuk WH question, dia memberikan informasi lebih. Kemudian ada lagi jenisnya menanyakan ukuran. What size? I need somebody to help me. Puji Tri Lestari. Iya, Are you Miss. in there? Okay, please help me to read this slide. What size do you they need? Extra large. What size does Peter want? Small. Oke, thank you. Di sini contoh penggunaan dari what size, ukuran apa. What size do they need? Ukuran apa yang mereka butuhkan? Yaitu XL atau extra large. What size does Peter want? Ukuran apa yang Peter inginkan, yaitu kecil. Nah, dari struktur pertanyaan di sini, seperti yang kita lihat dan kita pelajari sebelumnya, kalau subjeknya di sini Peter, dia itu termasuk orang ketiga tunggal atau dalam kata gantinya itu, maka di pertanyaannya itu diikuti oleh das di sini sebelumnya. Jadi das dulu baru diikuti sama subjeknya. Kemudian verbnya ini kembali ke bentuk satu, want. Kalau yang pertama di sini ada WH question dulu, kemudian diikuti kata benda, diikuti sama do. Kenapa dia do? Karena kita lihat ke subjeknya. Subjeknya itu they. Penggunaan do sama das tergantung dari subjeknya kemarin. Ini kita review lagi ya. Das itu untuk subjek yang he, she, it, orang ketiga tunggal. Kemudian kalau do itu subjeknya untuk I, you, we, they. Karena di sini subjeknya they, maka dia menggunakan do. Oke, next lagi. Setelah what di sini ada which. Which itu artinya yang mana. Biasanya digunakan untuk kan atau memissional. Di sini coba saya mau lihat
Sebentar ya. Siti Sarah ada? Ada Miss. Ada. Oke. Coba minta tolong dibaca yang ini. Dari yang which. Ya, betul. Yang The unit the brown one. Which hand does he want? The gray one. Oke. Di sini untuk penggunaan which. We use which to ask about choice. Nah, kita menggunakan which artinya yang mana untuk menanyakan tentang pilihan. Berarti dia ada dua jenis yang akan disebutkan. Kemudian, we answer with one or ones. Nah, kita menjawab dengan salah satu atau lebih dari satu. Di sini kenapa once yang kedua itu menggunakan S? Karena tadi balik lagi ke choice. Choice itu kan pilihan, lebih dari satu. Maka once-nya itu menggunakan S. Contoh kalimat yang di sini ada, which coat do you need? Nah, jaket apa yang kamu butuhkan? The brown one. Yang warna ungu, yang warna coklat. Di sini the brown one, berarti coklatnya cuma ada satu. Nah, kalau yang di bawahnya, which pants does he want? Celana apa yang dia inginkan atau celana yang mana yang dia inginkan? Nah, di sini jawabnya the gray ones. Yang warna abu-abu. The gray ones. Nah, ones di sini berarti pilihan warna grey-nya itu ada lebih dari satu. Maka dia menggunakan S di belakangnya. Kalau yang di atasnya tadi, yang warna coklat. Nah, karena pilihan coklatnya cuma ada satu. Jadi cukup one saja, tidak ditambahkan dengan S. Bisa dipahami ya. Kemudian, setelah which di sini ada why. Artinya mengapa. Di sini, tadi Siti Sarah ya. Coba Zahra, masih di sana? Masih Miss. Halo? Coba, can you help me to read this slide? Miss Minta tolong kedengeran nggak, dibaca Miss? coba. Kedengeran. We use why to ask about reasons. We answer this question with because. Why do you like this sweater? Because it is new. Why does your friend like the sneakers? Because they are cheap. Oke, thank you. Di sini ada why, artinya mengapa. We use why to ask about reasons. Kita menggunakan why untuk menanyakan tentang alasan-alasannya. We answer these questions with because. Nah, kita jawab pertanyaan ini dengan menggunakan because di depannya. Karena. Contoh yang pertama, why do you like this sweater? Kenapa kamu suka sweater ini atau jaket ini? Because it is new. Karena ini baru. Dia ditambahkan karena di depannya dan kemudian memberikan alasannya. Contoh yang kedua, why does your friend like those sneakers? Kenapa temanmu suka sepatu sneaker itu? Jawabnya, because they are cheap. Karena mereka itu murah. Cheap itu murah, berarti sebagai alasannya itu murah. Kalau ini udah basic knowledge ya, udah pengetahuan dasar juga. Kalau misalnya tanya why, pasti jawabnya kenapa. Tapi harus disertakan dengan alasan yang jelas. Kemudian form dalam bentuknya. Coba Puji masih di sana? Iya, Miss. Oke, coba minta tolong dibacakan. Form to form. Sama H. Apa, Miss? WH. Oh, WH. W itu kan W. H itu Form WH. Question. Use W. Apa tadi, Miss? WH word
plus do or does plus a subject plus the base form verb. WH word bawahnya what later do or does. Does subjeknya you see. Base form gimana sih? Base form. What do you like? Which sweater does she need? Oke, ya gitu betul. Oke, di sini bentuk pertanyaan atau struktur dari kalimat tanya dalam menggunakan WH question itu strukturnya di depannya ada WH question tadi yang 5W1H. Kemudian ditambahkan do atau does. Nah, penggunaan do atau does ini sesuai dari subjeknya lagi. Kalau dia misalnya orang ketiga tunggal, maka dia menggunakan does, yaitu subjeknya he, she, sama it. Kemudian kalau untuk penggunaan do, subjek I, you, we, they, maka dia menggunakan do. Kemudian ketemu subjek sama base form. Nah, base form di sini maksudnya verb 1. Balik lagi ke verb awal, tidak ditambahkan s atau tidak berubah menjadi ke verb 2. Contohnya yang pertama kan ada what do you like? Kemudian yang kedua, which sweater does she need? Nah, jadi untuk pola atau struktur kalimat yang digunakan dalam WH question ini, yaitu yang pertama ada WH question, ditambah do atau does, kemudian ditambahkan subjek, dan ketemu lagi ke verb 1 atau verb yang paling awal. Seperti itu. Kemudian, ya di sini yang sudah tadi saya jelaskan juga. Remember the use of do and does. Nah, ingat untuk penggunaan do sama does itu tergantung dari subjeknya. Kalau untuk yang subjeknya I, you, we, they, maka dia menggunakan do. Baru ketemu sama verb 1. Atau verb base-nya, verb paling awal. Kemudian, kalau untuk penggunaan does, maka dia untuk subjek yang he, she, it. Kemudian tetap lagi verb-nya balik ke verb 1. Seperti itu. Kemudian saya ada PowerPoint lagi yang 1. Ini saya stop share dulu ya. Nah, ini untuk yang part kedua. WH question, yes or no question. Nah, di sini lebih jelasnya atau lebih detail. Ada when, who, which, whose, where, what. Kemudian ada how sama why. Nah, kalau di sini kita ada berapa W berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini untuk lebih detailnya, total pertanyaan WH question dalam bentuk bahasa Inggris ada 7 jenis yang berinisial W, kemudian ditambahkan dengan 1 yang inisial H, yaitu how. Yang pertama, when. When pasti untuk menanyakan tentang waktu, yaitu kapan, artinya kapan, maka jawabnya tentang hari ini, today. Kalau who untuk menanyakan siapa, which menanyakan yang mana, dia ada dihadapkan dengan 2 pilihan. Kalau whose artinya milik siapa, where artinya di mana, what artinya apa, how bagaimana, why mengapa. Di sini udah terlihat dari penggunaan pertanyaan berikut disertai dengan jawaban yang sudah sesuai.
Kemudian di sini, nah di sini lebih jelas. Coba minta tolong dibaca Asri. Boleh minta tolong? Ya, Miss. Oke. Yang mana, Miss? Minta tolong dibacakan untuk yang slide ini ya. Yang Semuanya. when do you get up, Miss? Semuanya. Ya, when do you get up? Jawabnya langsung. At 17. Gimana, Miss? At 7, 17 10 a.m. Oh, at 17 7, 10. a.m. Gimana? 7, 10. 10. Kalau 10 jadinya 17. Oh iya, Miss. Lanjut ya, Miss ya. Yes. What do you have for breakfast? Tea and toast. Gimana sih, Miss, baca toast ya? Tea and toast. Toast. Tea and toast. How do you go to school? On foot. Food. Terus food. Terus whose book is it? Whose. Is made. Bacanya Whose ya, Miss ya? book. Whose book is it? It's Mary. Who is your favorite actor? Ashton Kutcher. Oke, thank you. Di sini ada contoh-contoh dari penggunaan yang when, what, how, whose, sama who. Nah, untuk pembentukan kalimat dalam penggunaan WH question ini, polanya tetap sama, yaitu ada WH question dulu, kemudian ditambahkan do atau das di depannya, ketemu subjek, dan ketemu lagi verb 1. Kemudian baru ini kalau for breakfast sebagai pelengkap. Yang pertama, when do you get up? Kapan kamu bangun tidur? At 7:10, jam 7:10. What do you have for breakfast? Kamu makan pagi apa? Kamu sarapan pakai apa? Tea and toast. Teh dan roti bakar. How do you go to school? On foot. Nah, how di sini menanyakan artinya bagaimana. Bagaimana kamu berangkat ke sekolah? On foot, jalan kaki berarti. Whose book is it? Nah, whose di sini artinya menanyakan kepemilikan. Berarti arti dalam kalimat ini, buku siapa ini? It's Mary's. Nah, kalau untuk kepemilikan, di sini dijelaskan, disebutkan dulu nama orangnya, baru dikasih koma atas, ditambahkan S. Mary's. Whose pen it is? Asri's, gitu misalnya. Asri ditambahkan koma atas, tambahkan S. Berarti punya Asri. Kemudian yang terakhir ada who is your favorite actor? Siapa aktor favoritmu? Ashton Kutcher. Nah, kalau di sini kenapa dia menggunakan is? Enggak menggunakan do atau does seperti pertanyaan sebelumnya. Karena di sini objek yang ditanyakan itu adalah favorite actor. Favorite actor ini termasuk ke dalam kategori kata benda. Kalau kata benda, dia membutuhkan to be di depannya. Nah, kalau is ini termasuk ke dalam kategori to be. Ada is, am, sama are. Ada 3 to be. Is, am, sama are. Tergantung sama subjeknya lagi. Kalau di sini is, kenapa pakai is? Karena favorite actor, dia termasuk ke dalam kategori it, yaitu kata benda, menanyakan benda. Kalau misalnya are, berarti dia subjeknya ke you, we, sama they. Kalau di sini ada am, berarti pasti dia subjeknya I, seperti itu. Kemudian di sini, nah, di sini juga menjelaskan
contoh-contoh dari penggunaan WH question. Coba boleh bisa minta tolong Zahra, masih di sana? Nanti Oke, can you help me to read this slide? Jawabannya ikutin dari panah yang diberikan ya. oke Miss. Why do you want to go home? Because it's late. It's late. Where do you live? In Oxford. Hmm. How often do you watch TV? Every day. Which hand do you write with? With my left hand. How many brothers have you got? Only one. Oke, thank you. Di sini jawabannya langsung saya kasih karena kalian biar teman-teman langsung bisa membahas, kemudian biar sesuai juga sama jawaban yang ada kan. Yang pertama ada, why do you want to go home? Kenapa kamu ingin pulang? Because it's late. Karena ini sudah terlambat. Nah, di sini penggunaan why. Penggunaan why maka diikuti dengan answer because. Penggunaannya dengan menggunakan because di depannya. Yang kedua ada where. Where do you live? Ada where, WH question, diikuti sama do, kemudian ada subjek you, dan diikuti sama balik ke verb 1. Where do you live? In Oxford, menyebutkan lokasinya di Oxford. Kemudian ada penggunaan how. Nah, untuk penggunaan how sendiri itu kan artinya bagaimana. Dia tergantung dengan situasi atau kondisi yang diberikan. Ada kayak tadi yang how do you go to school? Bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Atau di sini ada how often? Seberapa sering kamu menonton TV? Kemudian kalau untuk yang how often di sini menanyakan tentang rentan waktu seberapa sering. Maka jawabannya menyesuaikan tentang waktu juga. Kalau di sini contohnya every day, yaitu setiap hari. Atau how often do you take a bath in a day? Seberapa sering kamu mandi dalam sehari? Berarti jawabnya kan I usually take a bath twice in a day. Saya biasanya mandi 2 kali sehari. Tergantung sama situasi atau pertanyaan yang diberikan. Kemudian di sini ada which hand do you write with? Nah, which sendiri yang tadi artinya yang mana? Tangan yang mana yang kamu gunakan untuk menulis? Nah, kalau tanya yang mana berarti dia ada opsi lain atau dihadapkan dengan lebih dari satu pilihan. Kalau contoh di sini with my left hand, dengan tangan kiri saya. Kemudian, nah di sini ada lagi yang how many. How many brothers have you got? Only one. How many? Seberapa banyak? Ada berapa? Saudara laki-laki yang kamu punya? Yaitu jawabnya only one, hanya satu. Nah, di sini saya mau latihan oral langsung by lisan. Tadi kan kita juga udah ngebahas contoh-contohnya dari penggunaan 5W1H dalam bentuk kalimat tanya. Di sini saya sudah kasih clue-nya. Di situ ada gambar dan biar lebih mudah misalnya oke gini. Contohnya di sini live artinya tinggal. Subjeknya sebagai Mike. Sama ada any juga. Kalau dalam contoh ke kalimat tanya, berarti di sini kan ada lokasi ya di Inggris. Berarti untuk WH question yang tepat menanyakan tentang di mana. Karena jawabannya ada lokasinya. Berarti untuk struktur pertanyaan yang benar, where does Mike live? Di mana Mike tinggal? Jawabnya in England. Nah, kalau dia subjeknya any, berarti where does Annie live? Jawabnya in England.
dia menggunakan yang pertama WH question dulu, yaitu where. Kemudian diikuti do atau does. Nah, untuk menentukan do atau does, kita lihat di sini subjeknya. Mike sama Annie. Contohnya yang Mike dulu. Karena dia orang ketiga tunggal, yaitu dia kata ganti sebagai he, berarti dia pakainya does. Where does Mike masuk ke subjek, terus kembali lagi ke verb 1, live. Where does Mike live? Nah, jawabnya in England. Coba yang kedua, saya mau coba Puji ada di sini? Ada, Miss. Oke, coba yang nomor 2. Coba bikin pola kalimatnya. Dari yang brother or sister ke tentang si Mike. Ini jawabnya berarti 2 saudara perempuan. Pakainya yang which ya, Miss? Enggak, bahasa Indonesianya ada berapa? Ada berapa? How many? How many does Terus masuk ke sini. how many brother or sister? Gimana lagi, Miss? Kalau bahasa Indonesianya kan berarti ada berapa saudara laki-laki dan saudara perempuan yang Mike punya gitu kan? Berarti how many benar. Kemudian tadi masuk ke do atau does yang digunakan. Does, Miss. Habis does baru masuk ke sini, brother or sister. Berarti how many does brother or sister gitu, Miss. Terus subjeknya si Mike. Puji masih di sana? Iya, Miss. Gimana jadinya? How many? Jadi kan bahasa Indonesianya gini, berapa saudara laki-laki dan perempuan yang Mike punya? 2. Nah betul kan, jawabannya 2. Berarti masuk ke bahasa Inggrisnya gimana? Pola kalimatnya. Kayak tadi, how many? Udah benar? How many does masuk ke sini. Brother or sister Mike. Yang Mike punya. That Mike have. Mike have 2. Ya, jawabnya 2 apa? 2. Ini cewek semua cewek semua ya? 2 sister. Sister ditambahkan S nggak? Iya. Jadi gimana? 2 sisters. Oke, nice, thank you. Kemudian Asri masih di sana? Halo Asri? Ya, Miss. Oke, coba. Tadi Puji udah berhasil bikin susunan atau pola kalimat WH question yang Mike ini. Asri sekarang buat kalimat pertanyaan dari sini. Tadi kan Mike udah, sekarang yang Annie. Jawabnya 1, brother, one brother. Pertanyaan buat Annie, Miss. Iya, betul. Jawabnya one brother. Berarti pertanyaannya gimana? Bahasa Indonesianya dulu ya, Miss ya? Oke, boleh. Apakah kamu mempunyai kakak perempuan atau kakak laki-laki gitu ya, Miss ya? Apa gimana, Miss? Nah, kalau apakah Boleh itu termasuk ke yes or no question. Oh. Jawabnya iya atau tidak. Ini kan yang dijawab punya 1 saudara laki-laki. Berarti sama kayak tadi, sama kayak yang punya Puji, how many pakainya.
Punya berapa? Ada berapa? Berarti how many brother doang, Miss? Mm-mm. How many? Yang sesuai. Berarti kalau tadi kan yang Mike udah dijelasin sama Puji, how many brother or sister does Mike have? Nah, kalau yang ini gimana? Kalau Asri bisa pertanyaannya dijawab? sama, apa, Pertanyaan Miss? pertanyaannya sama, cuma jawabnya aja yang beda. Oh, berarti pertanyaannya kayak tadi si Puji yang how many brother gitu ya, Miss ya? Mm-mm. Coba gimana tadi? How many brother or sister? Terus jawabannya one brother gitu, Miss. Nah, tapi pertanyaannya kurang lengkap. Penggunaan do atau dasnya belum ada juga. Heeh. Jadi gimana? How many brother or sister Any gitu, Miss. Tambahin nama Any. Tapi sebelum ini tambahkan do atau das. Apa, Miss? Sebelum any ditambahkan do atau das. Gimana itu, Miss? Kayak tadi nih, coba dengerin yang Puji bikin. How many brother or sister does Mike have? Oh, Kalau guys, ini berarti gitu ya. gimana Oh, dari awal? how many brother or sister does Any have? Oke, betul. Any have. Balik ke verb satu lagi. Kalau has itu udah imbuhan dari tambahan s. Jawabnya? One brother. Oke, nice. Thank you. Kemudian yang ketiga, di sini ada pertanyaan go to school. Nah, berangkat sekolah kan artinya. Di sini jawabnya ada jawabannya Mike ada bus, jawabnya Ani ada motorcycle. Berarti Zahra ada di sana? Halo Zahra. Coba kalau yang ketiga berarti pertanyaannya gimana? Menggunakan apa gitu ya? Iya betul, menggunakan apa? Dia berangkat ke sekolahnya. Bahasa Inggrisnya? With what? Atau which what? Kalau bagaimana tadi kita udah bahas pakai yang nih jawabannya ini on foot. Pertanyaan kan ini kan. Bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Sama kayak pertanyaan yang dari Mike ini. Gimana berarti? Berarti how do you go to school? Subjeknya pakai yang Mike. Berarti how Mike setelah you go how to school? do atau does? Do. Mike itu orang ketiga tunggal kan? Yes. Does. Berarti setelah how penggunaan do atau does, kemudian subjek. How does Mike go to school? Oke, nice. Jawabnya? Mike go to school with. With-nya diganti dengan by. By. By bus. By bus. Oke, thank you. Nah, untuk by sama with itu kan artinya keduanya sama, yaitu dengan. Tapi beda penggunaannya. Kalau with itu bersamaan. Maksudnya bersamaan itu barengan kelihatan. Kalau by itu dengan. Dengannya ini dengan menggunakan, bisa menggunakan pakaian atau
kendaraan seperti ini. Jadi dengannya itu diiringi, beda sama dengan yang bersamaan. Kemudian Siti Sarah ada di sana? Halo? Siti Sarah masih kedengaran suara saya? Siti Sarah nggak ada ya? Coba kita ke Puji lagi. Puji masih di sana kan? Iya, Miss. Oke. Sekarang yang tadi lanjutannya setelah Zahra udah pakai yang mic dengan kendaraan bus. Kemudian yang Eni dengan jawabnya motorcycle. Pertanyaannya gimana? What go to school any gitu, Miss. Tuh. Di sini kalau bahasa Inggrisnya gimana? Bahasa Indonesianya. Sama kayak yang tadi Bagaimana yang dijawab sama Zahra. apa yang gimana sih? What Tadi kedengaran nggak yang jawabannya Zahra? suaranya putus-putus, Miss. Coba di bahasa Indonesianya dulu gimana? Di sini clue-nya ada berangkat sekolah. Kemudian jawabnya sepeda motor. Berarti pertanyaannya yang sesuai? Menggunakan apa Betul. untuk sekolah? Kalau menggunakan apa? WH question yang sesuai itu pakai yang mana? What? Kalau what itu untuk menanyakan bendanya apa? Kalau di sini kan menggunakan apa? Nih ada di slide sebelumnya. Yang mana tadi ya? Nih yang di sini. How do you go to school? Bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Jawabnya on foot, jalan kaki. Sama kayak yang pertanyaan mau dibikin sama Puji ini kan? Iya, Miss. Berarti tinggal ganti subjeknya sama ganti penggunaan do sama das-nya. Ke any, berarti gimana? How do go to school any? Terbalik sedikit lagi. Coba lihat lagi di sini. How do any go to school? Nah, hampir betul. Any itu termasuk kategori subjek yang mana? Sama penggunaan do sama das-nya. Any itu pakainya yang I. Gimana sih, Miss? Any itu kan cewek kan? Ya. Kata gantinya apa berarti? Si. Nah, berarti dalam pola kalimatnya seperti apa? How do she go to school? Nah, almost there. Hampir benar. Tadi udah benar, any itu kata gantinya she. Kemudian berpengaruh sama penggunaan do sama das. Pakainya das. How does go to school? How does? Gimana? How does she go to school? Oke, nice. Juga bisa. Jawabnya apa? Apa ya, Miss? Any di situ gambarnya apa? Sepeda. Motor, Miss. Motor bahasa Inggrisnya? Motorcycle bukan sih, Miss? Oke, berarti she goes to school Motorcycle. She go to school by motorcycle. Oke, nice. Thank you. Kemudian yang ketiga, get up. Bangun tidur. Mike bangun tidur jam 6.30, Annie jam 7.15. Berarti pertanyaannya yang sesuai seperti apa? Asri, coba. Asri masih di sana?
Halo? Asri masih ada? Asri udah nggak ada? Asri left room nggak? Oh, Asri nggak ada ya? Coba kita ke Zahra. Ya, Miss. Untuk kalimat yang get up di sini, polanya seperti apa? When does Mike get up? Oke, nice. Iya, betul-betul. When does Mike get up? Kapan Mike bangun tidur? Jawabnya? He get up in half six. Half past 6. Half past 6. Jam 6:30. Oke, nice. Thank you. Kemudian Siti Sarah, coba tinggal dilanjutin yang dari Zahra tadi untuk yang Annie. Siti Sarah nggak kedengeran? Puji, coba. Yang any, Miss. Tadi tinggal ikutin yang dari Zahranya aja, tinggal ganti ke subjeknya. Subjeknya do-nya itu, Miss. Subjeknya he atau she-nya tadi. When does he get up? Oke, nice. Jawabnya? Tepos kan? I get up gitu, Miss. Gede banget tapi. Ke subjeknya kan kita tanya Annie. Berarti she gets up. She get up 7:15. 15 apa? A quarter deh, Miss ya. A quarter. Iya bang, acak-acak aja bang. Iya bang. 7 a quarter o'clock gitu, Miss. 7 o'clock. Disebutin menitnya dulu. A quarter 7 gitu, Miss. A quarter. Nah, a quarter udah betul. Kemudian dia itu lebih atau kurang menuju jam 7? Lebih. Kalau lebih pakai pas atau pakai to? Pas. Berarti a quarter past 7. baru sebutin jamnya. Gimana? A quarter past 7 o'clock. Oke, nice. Thank you. Kemudian yang terakhir ada for lunch. Nah, for lunch di sini makanannya apa, sama ini juga disebutkan makanannya. Berarti di sini baru penggunaan what. What do you eat for lunch? Karena di sini subjeknya Mike, berarti what does Mike eat for lunch? He eats hamburger and some chips. Nah, kalau buat Annie berarti what does Annie eat for lunch? She eats apa tuh? Salad and juice, orange juice. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Udah kebayang lah ya untuk penggunaan atau pola kalimat dari WH question atau kalimat tanya. Berikutnya sih di sini ada hampir sama kayak tadi. Untuk latihan-latihannya, membuat pertanyaan kayak di sini. Berarti contohnya which musical instrument do you play? Nah, di sini berarti langsung jawab aja. Kalau jawab ini checklist berarti iya, silang berarti tidak. I like to play piano misalnya. Kalau yang enggak berarti I don't like playing drum. Seperti itu. Dan selanjutnya tinggal ngikutin jawabannya aja. Kemudian kalau untuk yang di contoh terakhir, nah ini enaknya sih secara langsung ya, kita nanti kalau tatap muka. Ini kita praktek langsung pertanyaan untuk sepasang sama kayak tadi buat kalimatnya bahasa Inggris, terus jawabnya ini kalau iya silang, kalau tidak yes or no question. Nah,
sejauh ini bisa dipahami ya untuk penggunaan dari 5W1H tadi, untuk WH question tadi, dari pola kalimatnya juga, fungsinya juga udah, kemudian susunannya juga udah bisa juga, tadi dicoba satu-satu. Kemudian ini saya close dulu, stop sharing. Saya mau share lagi yang di apa itu namanya, e-book kita. Oke, udah kelihatan ya. Di sini untuk sebagai tugas teman-teman aja ya, untuk yang poin 4 sama yang poin 6. Nah, yang ini. Ini ada di halaman 13. Nah, kalau di sini sama juga materinya yang tadi sudah saya jelaskan, nanti saya share PowerPoint juga ke grup. Di sini untuk yang penggunaan, nah di sini hanya untuk menyesuaikan. Nah, nomor 4 kan work in pairs. Complete these questions with what, where, or who. Then practice asking and answering the questions. Nah, di sini kalau secara langsung kita bisa speaking langsung secara berpasangan. Lengkapi pertanyaan-pertanyaan berikut dengan penggunaan what, where, or who. Kemudian latihan untuk tanya jawab pertanyaan tersebut. Nah, sebenarnya ini juga enak ya kalau kita langsung ketemu atau pembelajaran tatap muka, tapi karena belum memungkinkan juga. Jadi di sini saya mau teman-teman untuk ngerjain dulu sesuai dengan arahan yang ada. Di sini hanya what, where, sama who. Disesuaikan dengan kalimatnya, pakai apa. Di sini ada oh ini nomor 5. Nomor 5 ini titik your GP. GP itu General Practitioner atau artinya dokter umum. Siapa dokter umum kamu gitu kan. Cuma di sini pakai singkatan, nanti takut teman-teman yang kurang paham. Kemudian di sini ada kin. Kin itu saudara atau sepupu. Masih saudara sih artinya juga. Di sini ditulis tangan juga seperti biasa, kemudian difoto kirim ke saya. Dan untuk yang poin nomor 6, nah yang di kolom sini, patient details. Di sini contohnya udah ada yang di atas. DOB itu date of birth, tempat tanggal lahir. Atau tanggal lahir aja cukup. Di sini, swap roles. You are the nurse and the student B is a patient. A student B questions to complete this patient record. Nah, di sini merupakan rekam dari data diri pasien, info-info yang biasanya pasien berikan ke pihak rumah sakit. Nah, di sini posisinya teman-teman sebagai nursing, sebagai perawat. Di sini data yang dipakai itu saya mau teman-teman bekerja sama berdua-berdua, work in pairs. Jadi misalnya Puji sama Zahra. Nah, Zahra tulis data diri tentang Puji, kemudian besok di pertemuan selanjutnya Puji menjelaskan apa data-data diri yang didapatkan tentang Puji. Kemudian begitu juga sebaliknya. Jadi habis ditulis data-datanya, habis itu dijelasinnya biasa aja, kayak baca biasa. Dijelasin, this is my patient, ini adalah pasien saya. Her name is, di sini ada Gregors, bla 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 bla. Her gender is male, atau
he is a male. Kemudian dijelasin juga, he was born in 25 of July 1979. He live in a country with the name is bla 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 gitu. Jadi kayak diceritain gitu ya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Yang poin 4 ya Miss tadi ya, yang atas. Tadi poin 4. Iya, poin 4. Berarti cuma ditambahin what, where sama wu aja Miss yang titiknya itu. Nggak Iya, diapa-apain. betul. Enggak, itu aja cukup aja. Cukup ditentukan dari what, where sama who-nya aja. Makasih Miss. Oke, yang lain nggak ada pertanyaan lagi ya? Enggak, Miss. Oke, sip. Saya stop share. So for our meeting today will be end for now. Kalau misalnya nanti ada yang masih kurang jelas atau masih ada yang bertanyakan, bisa kontak ke saya. See you in the next meeting di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.